Halo seluruh, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini ada kabar buruk bagi kita semua sebagai fans Manchester United karena Mason Mount akhirnya cedera lagi. Kasihan ini orang ini, Mas Gunung ini. Ini aku melansir beritanya dari situs resmi manunited.com. Gelandang Manchester United, Mason Mount mengalami cedera ringan yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Pemain bernomor punggung 7 itu digantikan pada babak pertama pertandingan Premier League akhir pekan lalu melawan Brighton, di mana ia telah memulai untuk pertandingan ketiga berturut-turut musim ini. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di sosial medianya sore ini, Mount menyampaikan pesan kepada para penggemar. Selama pertandingan terakhir saya mengalami masalah otot ringan. Saya sudah memeriksanya dan sepertinya saya akan absen dalam beberapa pertandingan. Menjelang dan selama pramusim saya bekerja keras untuk mengembalikan kebugaran saya ke tempat yang seharusnya dan saya merasa berenergi kembali, tajam dan sangat siap. Saya ingin Anda mendengarnya langsung dari saya betapa frustasinya saya, karena saya harap Anda juga demikian. Saya akan melakukan segala yang mungkin untuk kembali ke kondisi terbaik dan membantu tim. Ya, ini sebenarnya kasihan juga ya Mason Mount ini. Dia kan salah satu pemain dengan pembelian yang cukup mahal juga dari Chelsea, sekitar 60 jutaan waktu itu. Lalu bahkan sampai saat ini dia masih belum mendapatkan tempat terbaik di Manchester United karena ya kendala sering cedera, yang mana itu berdampak ke kurangnya menit bermain bersama Manchester United. Dan baru musim ini memang dari pramusim dia mulai menunjukkan penampilannya yang lumayan oke ya, bahkan sering menjadi starter sejak pramusim. Tapi ya kembali lagi ya, kadang kalau lihat situasi Mason Mount ini ya seneng nggak seneng gitu loh. Senengnya ya karena dia menunjukkan performanya yang mulai membaik dan perlahan-lahan dia mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Ya selama nggak cedera itu tadi kan. Lalu daya juangnya ketika berada di atas lapangan itu sangat besar. Bisa terlihat bahwa Mason Mount ini sebagai gelandang box to box itu ya kadang sana, kadang sini, maksudnya dia itu hampir ada di mana-mana gitu loh. Yang jadi masalah di Manchester United itu kan ketika Mason Mount dan Bruno Fernandes bermain bersama, itu pasti apa ya? Secara permainan itu bertabrakan karena kedua pemain ini kan tipenya sama. Akhirnya Bruno ini dijadikan false nine kan di pertandingan-pertandingan kemarin dicoba sebagai false nine dan memang secara penampilan ya bisa dibilang jelek dan menurutku jadi kurang maksimal gitu loh kedua pemain ini karena ya Bruno bukan striker ya. Kalau dia langsung one on one dengan kiper itu jadi apa ya, jadi kayak tumpul gitu loh, instingnya itu kurang gitu loh, nggak kayak ketika dia sebagai playmaker, umpan-umpan terobosannya, crossingnya itu bagus banget Bruno, umpan-umpan kuncinya itu. Tapi kalau dijadikan false nine, ketika berhadapan dengan kiper, ketika sudah berada di depan gawang yang mengharuskan dan menjadikan itu sebagai perannya dalam mencetak gol, ya ampun, ya jelek sih gitu loh. Karena ya itu bukan posisi aslinya. Sedangkan Mason Mount juga kadang bingung untuk saling cover dengan Bruno gitu loh, saling bertukar posisi gitu. Jadi ya gimana ya? Dan ini jadi pelajaran yang penting ya bagi Erik ten Hag ya. Apalagi ya tugas utama pelatih kan harus bisa menghidupkan potensi dari setiap pemain yang dilatih gitu loh. Dan kalau misalkan dia melakukan uji coba dan lain sebagainya, namun tidak berhasil, ya jangan terus-terus dicoba gitu loh. Apalagi besok laga penting ya melawan Liverpool karena sebelumnya kemarin di pramusim sudah kalah 3-0 ya, meskipun pramusim tapi pertandingan tetaplah pertandingan gitu loh. Lalu dengan cederanya Mason Mount ini, sisi positifnya adalah Bruno Fernandes tidak mungkin jadi false nine lagi gitu loh.
di pertandingan besok. Otomatis dia kembali ke posisi aslinya, dan sepertinya untuk posisi striker akan diisi Joshua Zirkzee sebagai starter harusnya. Dan Mason Mount kabarnya kan akan absen di 5-6 minggu ya, karena cedera hamstring itu tadi. 2 bulan 3 bulanan lah tidak akan ketemu Mason Mount lagi. Ya sangat disayangkan, kalau apalagi kita mau bilang dia flop juga masih belum bisa, karena ya menit bermain pun masih sedikit gitu loh. Tapi kadang juga heran kok bisa gampang cedera gitu loh. Baru 3 pertandingan, baru beberapa pertandingan udah cedera lagi. Kasihan tuh. Ini pantas dijual sama Chelsea nih bangsat ini. dari, dari musim kemarin ini. Aku ya Allah, ya Allah. Chelsea. Pemain gak jelas ya didol ya. Intinya lekas sembuh ya, Mas Gunung. Jangan sakit-sakit terus, itu juga mengganggu koordinasi antar pemain ya. Kalau misalkan sering cedera, terus habis itu pelatih juga kesulitan untuk melakukan rotasi ketika berada di atas lapangan gitu loh. Apalagi kamu kan ingin menunjukkan performa terbaikmu ya, jangan sakit-sakitan gitu. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Manchester United secara aktif masih mencari pembeli untuk Victor Lindelof pada beberapa jam terakhir bursa transfer. Ya, sampai saat ini memang belum ada penawaran yang konkret dari Victor Lindelof. Meskipun kabarnya saat ini dia masih mengalami cedera, dan bursa transfer juga ini menjelang deadline ya, hari terakhir bursa transfer. Jadi ini harus ada pergerakan yang sangat cepat, efektif, dan efisien kalau ingin benar-benar menjual Victor Lindelof. Terlepas nanti harga yang akan dinegosiasikan seberapa besar, tapi kalau memang benar-benar ingin dijual ya ini harus ada langkah cepat dari Manchester United. Kalaupun dia tetap bertahan ya pasti dia hanya akan sebagai pemain rotasi gitu loh. Itu pun nggak akan sering dimainkan, karena ya pemain rotasi pun di posisi bek tengah ya sudah ada Harry Maguire. Nanti kalau misalkan Leny Yoro sudah pulih ya dia tentu yang akan lebih diberi kesempatan gitu. Lanjut ke berita yang ketiga. Manchester United masih mempertimbangkan langkah terakhir untuk mendatangkan Raheem Sterling menjelang batas akhir transfer. Ini memang menjelang deadline di bursa transfer ini, Manchester United masih banyak tugas yang harus diselesaikan, mulai dari kemungkinan membeli Raheem Sterling ataupun melakukan pinjaman ya, lalu menjual Victor Lindelof, lalu kemarin kabarnya Christian Eriksen juga akan dibeli oleh Ajax, dan ada beberapa pemain lain yang juga perlu dijual ya menurutku ya. Jadi ini tugas yang cukup berat bagi para manajemen menjelang deadline di bursa transfer. Jadi mari kita tunggu bersama keputusan-keputusan akhir dari pihak manajemen mengenai proses transfer di Manchester United. Kita masuk ke berita yang terakhir. Negosiasi antara Juventus dan Manchester United mengenai Jadon Sancho saat ini dalam keadaan siaga. Juventus menganggap permintaan Manchester United terlalu tinggi dan tidak akan melanjutkannya pada kondisi saat ini. Hal itu hanya dapat berubah jika ada penjualan meningkat dalam 24 jam terakhir atau harga yang bisa diturunkan. Di lain sisi, sebuah sumber mengindikasikan bahwa Chelsea lebih suka mengontrak Jadon Sancho secara permanen, meskipun semua opsi sedang dieksplorasi. Ya, ini mengenai Jadon Sancho juga masih belum ada kepastian ya. Harusnya ya ini akan menjadi tugas yang sulit juga bagi Manchester United perihal situasi Jadon Sancho ini, karena dua klub memang tertarik untuk mengontrak Jadon Sancho, tapi dua klub ini memiliki opsi yang berbeda. Juventus nampaknya tidak akan memberikan harga yang lebih tinggi terkait Jadon Sancho. Dia hanya mampu melakukan pinjaman dengan opsi pembelian sekitar 7 atau 8 juta euro kemarin. Itu pun sudah termasuk gaji, dan sebagian gajinya tetap ditanggung oleh Manchester United. Namun di lain sisi Chelsea tetap tertarik untuk mengontrak Sancho secara permanen, namun harus melibatkan swap deal, karena Chelsea tidak ingin hanya sekedar membeli
Sancho tanpa ada pemainnya yang keluar gitu loh. Dan dari berita kemarin kan Manchester United juga sudah menegaskan bahwa kalaupun Sterling pindah ke Manchester United, dia harus rela menurunkan gajinya dan statusnya sebagai pemain cadangan. Menjelang akhir bursa transfer, ada beberapa pemain yang menurutku situasinya sangat krusial ya. Mulai dari Victor Lindelof, lalu Christian Eriksen kemarin, lalu keputusan akhir mengenai Jadon Sancho, ini juga masih belum pasti. Tiga pemain ini ya kita nggak tahu kalau misalkan benar-benar terjual sebelum batas akhir bursa transfer, apakah Manchester United akan mendatangkan pemain baru di menit-menit akhir, itu kita juga masih belum bisa memastikan, karena kalau kita lihat situasinya sampai saat ini memang untuk posisi bek kiri ini ya belum aman gitu loh. Tapi kalau melihat penjualan pemain yang masih belum pasti, tiga pemain ini sepertinya juga nggak akan ada pembelian baru kalau situasinya masih tetap sulit. Manchester United belum juga menjual tiga pemain ini, sepertinya ya tidak akan ada pemain baru dan fokus pada pemain yang ada dan menunggu proses pemulihan dari Luke Shaw dan Cyril Malaysia. Aduh, siapa itu ya? Pemain MU. Kayaknya enggak. Supporter mungkin ya. Supporter, bukan pemain MU. Dia supporter. Supporter yang cosplay jadi pemain itu. Ya, mari kita pantau bersama situasi akhir di bursa transfer Manchester United. Masih ada beberapa hal dan tugas yang belum diselesaikan oleh para manajemen MU. Dan kita harus pantau terus keputusan-keputusan akhir yang menurutku sangat krusial dan menentukan Manchester United untuk satu musim ini. Apakah Manchester United bisa membeli pemain baru? Apakah Manchester United akan menjual pemain-pemain yang tidak dibutuhkan? Menarik ini, menarik. Mari kita tunggu bersama ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu terkait berita terbaru dari Manchester United. Silahkan komen atau berdiskusi ringan kalau ada perbedaan pendapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.